Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa bertemu melalui Zoom meeting untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari tema yang akan kita pelajari pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Wa amalan salihan mutaqabbala. Wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita telah berdoa. Semoga dengan doa yang singkat tapi insya Allah padat isinya, kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke tema, kita bahas dulu mufradat ya, kosakata yang telah saya berikan tugas ya. Ini ada 5. Yang pertama talbisu, yang kedua farhabun, yang ketiga udhkuru, yang keempat yahzanun, yang kelima atamuruna ya. Di awal ketika saya memberikan tugas ini, saya kasih catatan, silakan lihat surat Al-Baqarah antara ayat 38 sampai 48 ya. Jadi ini adalah kosakata diambil dari ayat itu ya. Jadi maknanya sebenarnya bisa lihat di terjemahnya gitu ya. Dan untuk kata yang pertama adalah talbisu, ini ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 42 ya. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun." Ya. Di sini ada kata talbisu ya, wala talbisu ya. Kata talbisu itu berasal dari kata labasa ya dalam kamus Al-Munawwir. Untuk maknanya ya, kalau kita lihat ya, silakan lihat juga kembali di kamus ya, kata labasa halaman 1249.
Jadi di situ ada kata dasar ya, ada makna dasar ya. Untuk makna dasar daripada labasa ya, itu artinya mengacaukan. Itu untuk makna dasar ya. Tetapi di sini di ayat 42 surat Al-Baqarah kita perhatikan susunan ayatnya, wala talbisul haqqa bil batil ya. Di situ ada huruf jar bi ya setelah al-haqqa bil batil ya. Maka kita lihat apakah di dalam kamus Al-Munawwir untuk kata labasa itu bisa disambung dengan huruf jar atau tidak ya. Maka kita lihat di bagian bawah ya. Itu di strip ke berapa nih? 1 2 3 4 5. Di strip ke-7 itu ada bil amri ya. Ya. Sudah ketemu belum? Yang ada sudah buka kamus belum? Ketemu Ustaz. Ya. Jadi di kata labasa ke bawahnya lihat stripnya, strip ke-7 ada bil amri ya. Berarti talbisu itu disambung dengan bi ya, huruf jar bi. Maka sesuai dengan ayat ini, wala talbisul haqqo bil batil. Nah, di situ ketika stripnya bil amri artinya bercampur dengan ya, bercampur dengan. Nah, di sini maka artinya bercampur. Nah, tetapi perhatikan ayatnya wala talbisu. Nah, ini kan talbisu. Ini fiil apa nih kira-kira nih? Madhi mudhari nih. Mudhari. Fiil mudhari. Tandanya apa, Bu? Ada huruf ta. Ya, jadi di sini ada fiil mudhari tandanya ada huruf ta di depan ya. Nah, kemudian sebelumnya kalau kita perhatikan di ayat itu ada huruf wawu dan la ya, wala. Nah, ini kan ini belum kita pelajari tetapi sedikit saya berikan informasi. Di sini ada la-nya adalah la nahyi ya. Huruf la nahyi artinya la yang larangan ya. Maka talbisu, nah, di situ ada wawu ya, ada wawu. Itu asalnya ya, asalnya kalau tidak ada la itu talbisuna. Nah, itu kan. Itu asalnya talbisuna. Tetapi karena ada la nahyi maka nunnya dihilangkan. Jadi wala talbisu. Ah, seperti itu. Ini belum kita pelajari, tetapi apa ya, informasi aja ya. Nanti kita pelajari kalau sudah masuk di bab huruf yang lebih luas lagi ya. Itu sekedar informasi saja. Jadi asalnya talbisunya talbisuna ya. Jadi antum gitu kan. Makanya di artinya kalau dalam terjemah dan janganlah kamu campur adukan ya. Kamu di sini kalian ya. Antum kalian mencampurkan seperti itu. Oke. Untuk kata pertama bisa dipahami? Bisa Ustaz. Saya. Pak Khairul? Bisa, Pak, bisa. Bu Ria? Baik ya. Untuk kata yang kedua, ini farhabun ya. Jadi di sini ada huruf fa, ini dari surat Al-Baqarah ayat ke-40 ya. Itu diakhiri dengan ungkapan ayat ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun ya. Kalau ada Al-Qur'an silakan dibuka dan terjemahnya.
Situ ada akhir ayat 40 surat Al-Baqarah farhabun ya. Maka ini kan hurufnya ada fa, ada alif, ada ro, ada ha, ya kan? Ada ba, ada waw, ada nun, ada 7 ya, ada 7. Maka kalau kita cari di kamus, nah ini huruf tambahannya sa'altumuniha itu hilangkan, huruf fa ini adalah huruf ya hilangkan, alif hilangkan, kemudian waw dengan nun hilangkan jadi rohiba ya. Nah, rohiba itu takut ya. Nah, di sini farhabun. Kira-kira fiil apa nih? Ada yang tahu nggak farhabun? Fiil amr, Ustaz. Fiil amr. Apa tandanya fiil amr, Bu? Ada sukun Ada sukun di mana, Bu? di ya huruf pertama Oke, ya. di ro-nya ro. Roknya. Yang lain mau nambahkan jawaban atau beda jawaban? Silakan. Pak Khairul, Bu Ria, kemudian siapa lagi nih? Bu Risa. Kalau yang ikut kemarin Selasa ini kebahas nih kemarin ya. Farhabun. Karena kemarin lagi bahas domir wa iya ya. Mengambil ayat ini farhabun ya. Jadi farhabun di sini adalah fiil amr. Betul ya. Tandanya apa? Itu setelah fa itu kan ada alif ya. Jadi kalau fa-nya itu kan fa satu kata sendiri dia huruf ya. Maka kalau fa-nya dipisah itu irhabun. Nah, gitu. Dan ayat ini sebenarnya asalnya parhabuni ya, parhabuni ya. Jadi nunnya ini bukan fathah asalnya jadi parhabuni sesuai dengan di ayat ya ini. Jadi parhabuni itu setelah nun ada iya. Nah, itu belum kita pelajari ya. Ini sebagai tambahan saja. Jadi kata parhabun di sini itu asalnya parhabuni. Nah, itu sebenarnya dari 3 kata itu. Pertama fa, kemudian irhabu, kemudian ni. Nah, itu. Fa-nya huruf, irhabu itu fiil amr, ni-nya, nun-nya itu adalah nun wikoyah namanya. Ditambah iya-nya mutakalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diartikan maka takutlah kalian kepadaku kata Allah gitu. Jadi Allah berkata farhabuni asalnya begitu. Nah, tapi ianya dihilangkan jadi farhabun seperti itu. Dari mana taunya? Ya, seperti itu memang asal usulnya ya. Karena kalau fil amr itu kan untuk antum itu nunnya hilang, nggak boleh parhabun, irhabun nggak boleh. Kalau antum irhabu, nah, jadi makanya di sini nunnya itu pasti bukan nun dari fiil, tetapi nun tambahan. Makanya di sini disebutnya nun wiqayah seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Ini banyak tambahan ya belum kita pelajari. Yang tambahannya anggap saja itu informasi saja ya. Nanti kita pelajari. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Taruh di mana? Baik. Saya Pak, Silakan Pak Hirul. itu kan tadi farhabun artinya maka kalian takutlah. Iya. Nah, kalau fa-nya kan artinya maka. Kalau Iya. takut kan irhabu. Kalau Iya. nanya berarti kalian, nanya ini kalian Pak ya? Ah, bukan. Mencerminkan Nya kan kalian. itu asalnya ni, Pak. Asalnya nih. Itu ni pakai iya, saya kasih salah ya. Harusnya kasroh itu. Kan di ayat Al-Baqarah itu Oh, parhabuni ya kan? ya.
Coba kalau Bapak Al-Qur'an, itu di Al-Qur'an harokatnya nunnya kasroh ya, bukan fathah. Saya salah itu. Oh, Jadi salah nulis, artinya Pak ya, berarti. farhabuni. Nah, itu sebenarnya setelah nun itu ada iya. Oh, iya. Gitu. Oh, salah tulis Bapak berarti sini ya. Ya, saya tulis. Jadi harusnya farhabuni ya, kasroh. Kemudian ada iya, tapi iyanya dihapus. Oh, itu nun dengan dia itu menandakan kalian, gitu, betul Pak? Bukan. Kan setelah jadi fi'il amrnya kan cuma sampai wawu tuh, farhabu ya kan? Betul. Nah, tetapi Allah berfirmannya takutnya kepadaku. Jadi kan Allah yang mengucapkan ini ya kan? Ya. Kalian takutnya kepadaku kata Allah. Maka di situ ada ya mutakalim. Nah, supaya ya mutakalimnya nyambung, kan ada wawu sukun, nggak mungkin ketemu sukun lagi kan? Ya sukun kan? Ya. Maka ada kaidah ada kaidah namanya nun wiqayah ini Pak namanya, nun wiqayah. Makanya ditambahkan nun. Jadi nun di sini bukan antum, bukan nahnu ya. Maka kalau kita perhatikan terjemahnya itu dan takutlah hanya kepadaku saja. Ya kan? Oh, gitu ya, ya, ya. Hmm. Ya. Itu artis. Lihat terjemah sebenarnya Quran gitu nggak? ya. Ada yang lihat terjemah Quran nggak? Ya, jadi kalau ada yang lihat terjemah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 40 itu terjemahnya itu kan terakhirnya dan takutlah hanya kepadaku saja gitu. Betul Pak, betul. Nanti Dan takutlah kepadaku saja katanya, Pak. Ayat 40 Pak, 140 Tat. Ayat 40. Ayat 40 ya. Ya, benar Pak. Farhabuni Pak. Itu farhabuni. Nah, itu sebenarnya ni-nya ada iya-nya, farhabuni gitu. Ya, ya. Berarti saya keliru nih. Karena tulisan Bapak di sini maka kalian takutlah, itu saya keliru di situ. Iya. Jadi sebenarnya takutlah kepadaku saja gitu Pak. Iya. Maka di sini terjemahnya juga ditambahin harusnya ya, maka ya saya juga salah ya. Maka kalian takutlah salah, saya cuma takut aja Tat. Ya. Gini. Saya koreksi dulu ya biar saya rancu dengan tulisan kalian tuh Pak, kalian. Gini. Ini kasroh ya. Kemudian ini nah, begitu. Maka kalian takutlah kepadaku. Oh iya betul. Farhabuni ada ininya. Ya, farhabuni. Ininya itu kan aku Pak ya. Iya. 40. Ini itu kan artinya aku Pak ya. Iya, ya-nya kan ya mutakalim, saya. Ya mutakalim ya. Iya. Kalau ini gini, saya tampilkan ini. Ada kitab Arabul Quran, tapi pakai bahasa Arab semua, nggak apa ya? Sambil belajar nih. Nanti saya share kitabnya di grup ya. Jadi ada satu kitab namanya I'rabul Quran. Itu adalah kitab menganalisa kata per kata dalam Al-Quran. Kelihatan nggak yang saya share nih? Kelihatan Pak? Oh, ya. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil ya. Yang arah bawahnya kelihatan Pak. Wa aminu. Nah, wa aminu ya kan itu ayatnya kan. Perhatikan yang atasnya ada kata parhabun nih yang saya kasih kursor nih. Oh iya ya. Ya kan? Mana Parhabun.
Ya kan di sini ada kata Oh, ya, farhabun nih yang saya kasih kursor. Ini enggak ada harokatnya gitu. Ya, ya. Ini kitab gundul ya. Ini saya bacakan ya. Ini tambahan aja, belum kita pelajari. Farhabun alfa'u harfu atfin. Ya kan? Mabniun 'alal fathi wa ya kan? Irhabu fi'lu amrin mabniun 'ala hadfin nun. Ya. Wawawil jamaah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il. Nah, wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ma'tufatun 'ala jumlatil fi'lil mahdzuf ma'a fa'ilihi. Wa jumlatu wa iyaya farhabun ma'tufatun 'ala jumlah wa aufu bi ahdi. Fala mahallalaha minal i'rab. Wan nun, nah perhatikan, wan nun fi farhabun, huruf nun pada kata farhabun lil wiqayah. Nah, namanya nun wiqayah. Harfun mabniun alal kasri, ya kan? Makanya bacanya farhabuni, ya kan? Wal ya'u mahdzufa. Di situ ada huruf ya yang dihapus namanya. Wal ya'u mahdzufa, huruf ya dihapus. Asalnya farhabuni. Nah, sini kan ya. Perhatikan kursor saya, farhabuni. Nah, semuanya bisa lihat? Bisa, Pak. Ibu-ibu bisa lihat, ibu-ibu? Bisa, Ustaz. Bisa, Pak Ustadz. Bisa lihat Bu ya? Ini walaupun kecil ya. Nanti saya share kitabnya di grup ya. Tapi kitab gundul nggak apa-apa kalau nanti mau sambil belajar baca. Harus belajar, Ustaz. Iya. Harus belajar. Iya. Oke. Ini selingan aja ya untuk mengetahui kata farhabuni itu ada ianya ya. Oke, kita share lagi yang tadi. Kita lanjutkan ya. Kemudian kata udhkuru, ya kata udhkuru itu dari dakaro ya, ada di halaman 448. Udhkuru ini fi'il apa? Udhkuru. Fi'il mudhari uzkuru termasuk fi'il amr. Fi'il amar ya. Betul ya, dzakara yadzkuru, fa'ala yaqulu, wazannya udhkuru. Nah, dzakara itu ingat ya, mengingat. Maka udhkuru karena fi'il amar, ingatlah kalian. Kaliannya apa? Di situ ada wawu ya. Ini kan antum udhkuru. Nah, seperti itu. Kemudian kata yang keempat hazina. Nah, ini untuk kata yahzanun ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 38 ya. 38, Dad. Surat Al-Baqarah ayat 38 itu akhir ayatnya walahum yahzanun ya, gitu kan. Kata yahzanun, Bu Risa ini fi'il apa Bu Risa yahzanun? Fi'il mudhari, Ustaz. Fi'il mudhari, tandanya apa Bu? Ada huruf ya di depan. Baik ya, jadi yahzanun fi'il mudhari ya, untuk fa'ilnya atau pelakunya itu adalah hum yahzanun, maka ini saya juga salah nih terjemahnya ya. Bukan kalian tapi mereka bersedih ya. Maaf ya. Saya cuma sedih aja. Ya nggak apa-apa. Tapi kan kalau di sini kalau lengkapnya itu mereka bersedih. Itu karena kan hum ya. Hum ya. Kalau kata yang terakhir nih atamuruna. Nah, ini amaro. Ya kan dari amaro. A-nya pertama A, atamuruna, A-nya itu huruf istifham namanya. Hamzah. Huruf belum kita pelajari. Ya.
Ta'muruna itu dari amaro. Amaro ini fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Bu Tia. Amarah madi. Fi'il sahih, Pak Ustadz. Fi'il sahih jenis apa, Bu? Ada mahmuz, ada salim, ada mudho'af. Wah, Fi'il apa? lupa, Pak. Lupa. Lupa. Ya, jadi di pelajaran minggu-minggu sebelumnya itu kan kita mempelajari fi'il sahih ya. Fi'il sahih itu kan ada 3 ya, ada salim, ada mahmuz, ada mudho'af ya. Kalau fi'il sahih salim itu adalah fi'il yang tidak ada hamzahnya ya. Nah, kalau fi'il mudho'af yang ada tasydid ya, hurufnya sahih tapi ada tasydid. Kalau fi'il mahmuz yang ada hamzahnya seperti amaro. Nah, seperti itu. Nah, untuk fi'il dari nomor 1 sampai 4, labasa, rohiba, zakaro, hazina. Kira-kira fi'il sahih bukan nih? Fi'il sahih, Pak. Sahih apa nih? Sahih. Sahihnya dia Ada salim, ada mudho'af, ada mahmuz. Salim. Ya, salim ya. Salim, Pak, Salim. Kenapa? Tidak ada huruf ilat. Alasannya kenapa? Tidak ada huruf ilat, hamzah dan Perhatikan nomor 1 labasa, yaitu enggak ada hamzah, enggak ada huruf illah, ya kan? Enggak ada tasdid, maka itu sahih salim, ya kan? Sahih salim ya. Kan? Iya. Lam, ba sama sin, ya kan? Kemudian nomor 2 rohiba, rohiba kan ro, ha sama ba, ya kan? Enggak ada Sama, gitu. hamzah, enggak ada tasdid, enggak ada huruf illah, ya kan? Ya. Betul. Maka juga sahih salim. Kemudian zakaro. Zakaro juga sama. Zakaro juga. Huruf dal, kaf, Sama. ro, Ada. ya. Ini enggak ada hamzah, enggak ada tasdid, enggak ada huruf illah, maka ini sahih salim. Nah, nomor 4 hazina juga sama, ya, enggak ada hamzah, enggak ada tasdid, ya kan? Enggak ada huruf illah, maka ini sahih salim. Nah, kecuali nomor 5 nih. Nomor 5 ada hamzah di awalnya, maka ini sahih mahmuz. Fi'il mu'tal gitu, Pak. Enggak, sahih mahmuz. Karena apa? Karena ada hamzah. Karena ada Kan ada hamzah. hamzah. Kalau mu'tal ada huruf illah. Oh. Nah, ini kan hamzah. Kalau huruf illah Hamzah kan kena- alif, bukan hamzah. Lam alif ya? Oh, gitu. Alif, alif. Alif. Bedakan antara alif dengan hamzah ya. Udah pernah kita Hamzah. bahas kan? Hamzah ada C kecil di atas itu Nah, ya. jadi kalau hamzah tuh ada kepalanya di atas atau di bawah Kepalanya. ya. Kalau alif nggak ada kepalanya, cuman tiangnya aja. Itu kalau tiangnya aja. alif. Oh, gitu. Ya, jadi Yang ilat itu berarti alif, Pak, ya? ya itu yang alif. huruf ilah itu alif, waw iya, huruf matobi'i Pak kalau tajwid ya. Oh, iya. Jadi kalau yang pernah belajar tajwid, huruf matobi'i, alif, waw, iya itu adalah huruf illah kalau dalam ilmu bahasa Arab, nahwu, ya grammar. Berarti di sini amaro ini, Pak, fi'il mu'tal ya. Fi'il sahih. Fi'il sahih mahmuz. Mahmuz ya. Mahmud. Karena ada hamzah nih. Ada Ada hamzah. hamzah. Iya. Jadi Betul, fi'il sahih itu ada 3 Pak. Ada salim, ada mudho'af, ada mahmuz. Mahmud. Ya. Itu. Di buku halaman berapa itu, Tat? Di buku, Ya, buku yang mana? yang ke-1 ini manhaji ini. Oh, belum Oh. kita pelajari Pak di situ. Oh, belum ya. Belum. Kalau hari Kamis bukan pakai buku manhaji hari Kamis. Hari Bukan. Kamis dari Ya. catatan Pak Ustadz itu. Ya, yang hari Selasa pun manhaji belum kita pelajari. Oh, belum ya. Belum.
Kalau Selasa baru pakai itu manhaji. Ya. Oke. Ibu-ibu bisa dipahami? Ada yang mau sampaikan? Bu Napiri, Bu Risa, Bu Ria? Belum ada Ustadz. Belum ya. Bu Napiria yang mau sampaikan? Tidak ada Ustadz. Itu Pak, saya Pak. Iya, Pak Irul, kenapa? Itu kalau takut itu kan ada kata lain ini, khaufun Pak. Khaufun. Nah, ini sekarang Oh ya, itu marhabun ya sama betul. Itu derivatnya, Pak. Persamaannya. Maaf, sinonimnya Pak. persamaannya ya. Nah, kalau persamaannya yang khaufun itu berasal dari kata khaufa ya khaufun. Nah, itu baru fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal apa itu? Mu'tal juga udah kita pelajari kan sebelumnya 2 pekan yang lalu. Pekan lalu Ada dan pekan 4, ada sebelumnya. 4. Ada 4. Fi'il mu'tal ada 4 ya. Yang pertama apa? Misal ya. Misal. Kalau Iratnya di huruf awal. ilahnya di awal. Kalau huruf Yang ilahnya kedua, di tengah namanya fi'il mu'tal Azwaf. ajwab. Kalau huruf mu'talnya di akhir fi'il mu'tal Nakis. nakis. Nah, kalau yang huruf ilahnya 2 itu lafif. Latif. Lafif. Nah, jadi kalau tadi khaufa ya khaufu itu fi'il mu'tal apa? Khaufun. Khauf. Yang pekan lalu kita pelajari. Pak Hairul nggak masuk ya, ada cara ya. Ya, saya juga nggak masuk itu. Iya. Jadi pekan lalu kita sudah belajar nih mu'tal ajwab, saro yasiru ya kan? Kemudian yazidu. Nah, ada lagi nih qoma yakumu, kemudian tabayatubu, qala yaqulu. Nah, itu termasuk adalah fil ajwab ya. Huruf ilahnya di tengah ya. Ada qala yaqulu, tabayatubu, qoma yaqumu. Nah, seperti itu. Baik, cukup ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Ada lagi mau sampaikan? Enggak, belum, Tat. Baik ya. Nah, materi kita malam ini sebenarnya adalah melanjutkan fi'il mu'tal, yaitu fi'il mu'tal jenis yang ketiga yang disebut dengan fi'il mu'tal naqis ya. Fi'il mu'tal naqis. Nah, pada fi'il mu'tal naqis ini adalah fi'il yang huruf illatnya terletak di akhir kata atau huruf terakhir dalam fi'il madhi ya. Huruf fi'il madhinya kan ada 3 huruf. Maka huruf yang ketiganya kalau dia huruf illah itu disebutnya fi'il mu'tal naqis ya. Naqis sebenarnya maknanya kurang. Maksudnya huruf shahihnya kurang karena di akhirnya ada huruf illah gitu ya. Nah, fi'il mu'tal naqis ini ada 2. Yang pertama naqis wawu, yang kedua naqis ya. Jadi sama dengan ajwab juga sama. Ya, misal juga sama. Wawu dengan ya. Kalau alif itu enggak masuk karena alif muncul di awal tetapi dia ternyata bukan huruf asli. Misalkan contoh ya. Di sini naqis wawu ya. Contoh da'a yad'u. Perhatikan. Kata da'a yad'u. Nah, di fi'il madinya da'a dia alif ya. Dal, ain, kemudian alif. Dalnya fathah, ainnya fathah. Kemudian alifnya sukun. Ya kan? Da'a, ya kan? Alifnya enggak berharokat, gitu kan? Bacaannya pun nggak muncul, dia hanya kelihatan dari panjangnya di huruf ain, da'a, ya, gitu. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya yad'u. Nah, ketika fi'il mudhari' justru yang muncul, ya kan? Maka huruf alif di situ aslinya wawu. Gitu. Maka di sini naqisnya naqis wawu, da'a yad'u. Da'a yad'u artinya memanggil atau berdoa ya. Kemudian nakisya. Nakisya ini contohnya Roma ya.
Roma yarmi, ya. Roma, perhatikan. Ro, mim, kemudian ada ia tidak bertitik, ya. Maka di situ kalau saya dulu belajar namanya ini alif bengkok, ya. Ini alif sebenarnya, gitu Alif kan. bengkok. Nah, Ya, itu alif bengkok ya. ya alif bengkok dulu kalau saya belajar di kampung, ya, waktu kecil. Nah, Saya diajari guru saya juga alif bengkok itu, Ustaz. ini alif bengkok karena nggak berdiri dia, nggak seperti alif biasa gitu. Dikatakan iya nggak ada titiknya gitu kan, maka di sini disebutnya alif bengkok. Alif Nah, bengkok. kemudian fi'il mudhari'nya perhatikan yarmi, ya kan ada iya, ya, ada Yarmi. iya. Maka di situ nakisnya nakis ya gitu. Nakis ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Yang mau Ya, disampaikan silakan. Itu Pak, itu kan tadi ini kita sedang bicara wow Pak ya. Yang mana Pak? Ini yang tadi da'a, Ya, da'a da'a yang dengan ya, kenapa apa? Pak? Itu wawunya kenapa tidak di fi'il madinya Pak? Kan kita sedang bicara wow nih. Iya, Ini di itulah fi'il mudhari'nya. namanya huruf ilah, Pak. Jadi huruf ilah itu huruf yang dia tidak berdiri sendiri, namanya penyakit, Pak. Jadi dia berubah, Pak. Makanya huruf ilah itu tidak seperti huruf sahih, gitu. Berarti yang dimasalahkan sebenarnya alif gitu. Da'a gitu. Alifnya yang dimasalahkan atau gimana Pak? Bukan dimasalahkan, Pak. Jadi tiga huruf itu semuanya bermasalah, Pak, ketika dalam suatu kata kerja, gitu. Iya. Ada ain dengan alif kan Kalau Pak? di kata da'a, ya alifnya di sini bermasalah. Kenapa bermasalah? Iya. Karena di fi'il mudhari'nya nggak muncul, justru yang muncul wawu, kan? Betul, betul. Itu. Tapi namanya kenapa nakis waw Pak? Nah, nakis wawu karena huruf aslinya yang muncul wawu di fi'il mudhari', kan? Betul. Itu. Maka yang diambil bukan dari fi'il madinya tetapi di fi'il mudhari'nya atau bahkan ada yang diambil di masdarnya nanti. Belum kita pelajari kalau kita belajar sorof insya Allah. Oh, gitu. Berarti kita ngeliat ke fi'il mudhari'nya berarti ya. Ya, Ada jadi waw di fi'il mudhari' gitu. di fi'il mudhari'. Nah, untuk fi'il mu'tal ini memang harus sering merujuk kepada kamus Al-Munawwir terutama ya. Jadi supaya ketahuan fi'il mu'talnya ini nakis apa. Termasuk sama yang atas juga Pak, yang kita yang Pak Hairul nggak ikut ya. Yang ini nih, yang ajwab ya kan? Ajwab kan ada dua juga tuh, ya kan? Ada zada yazidu, ada saro yasiru ya. Yang sebelumnya ada qoma yakumu, qala yakulu, otaba yatubu ya kan? Gitu. Tapi kalau kita lihat da'a ini berarti fi'il nakis juga dong Pak. Da'a iya fi'il nakis. Iya, di mana ada huruf alif di belakangnya gitu. Jadi da'a itu fi'il madhi nakis. Wow. Namun nakisnya apa? Nah, itu baru ketahuannya di fi'il mudhari'nya apa gitu ya. Kalau da'a yad'u berarti dia fi'il nakis wawu gitu. Oh, gitu. Roma itu fi'il nakis. Tapi nakis wawu atau iya, lihat dulu fi'il mudhari'nya. Roma yarmi, ya kan di sini iya yang muncul. Maka disebutnya nakis ya. Kalau Roma yarmau ya pakai wawu berarti dia nakis wawu, tapi kan di sini Roma yarmi. Nah, bagaimana kita buktikan? Kita lihat ya dalam kamus ya. Silakan di huruf dal. Dal sama ain. Lihat kamusnya dal ain. Di halaman 406. Udah ketemu belum? Di kamus Pak. Ya. Bu Ria, 406 ya, Tat. Bu Ria udah ketemu? Udah, Tat. Ta'ama. Oh, bukan. Bu Nafiri udah ketemu ke kamus, Bu?
Masih buka, Pak. Iya. Di 406, Bu. Sebelah kanan ya, Tat? 406 di sebelah kanan bawah. Kanan bawah ya. Tanda bintang Ya. paling akhir, paling bawah. Ada Pak. Ada. Da'a. Da'a. Ada. Kemudian stripnya domah kan? Tahu. Doma. Betul. Doma. Nah, jadi kalau domah itu harokat yang identik dekat dengan kalau huruf ada wawu ya. Jadi kalau di situ da'a, ya da'u gitu kan? Ya, da'u ya. Ya kan? Da'a, ya da'u kan? Ainnya kan domah kan? Da'u. Ya kan? Ya ada Ya kan? Itu kan domahnya untuk ain kan? Untuk huruf kedua kan? Iya. Ya da'u, Ya. ya kan? Maka kalau ya da'u, ya kan? Pasti wawu, nggak mungkin alif. Maka disitulah muncul. Nah, perhatikan setelahnya. Da'a, stripnya domah, kemudian doaan, wadakwatan, ya kan? Dakwatan. Nah, di situ kan ada kata wadakwatan, maka di situ muncul wawu tuh. Jadi udah pasti da'a ya da'u karena ada kata dakwatan yang merupakan salah satu derivatnya ya dari da'a ya da'u. Artinya memanggil, mengundang, misalnya itu da'a. Masih ingat kan kata kerja kalau misalkan nasoro tengahnya domah yansuru ya kan? Jadi huruf tengahnya jadi domah. Nah di sini kan huruf tengahnya ain. Da'a stripnya domah maka ya da'u seperti itu. Maka huruf ilahnya yang pertama alif berubah jadi wawu ya da'u karena huruf harokat domah itu lebih dekat kepada huruf wawu gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa da'a ini adalah nakis alif, ya da'u ini adalah nakis waw gitu, Pak. Oh, enggak, Mbak. Jadi nakis itu hanya ada dua, Pak. Wawu sama ya. Ya. Oh, gitu. Nah, diambilnya dari fi'il mudhari'nya gitu. Kalau fi'il madinya itu hanya disebut fi'il nakis aja. Oke. Gitu. Jadi untuk fi'il madinya itu disebutnya fi'il mu'tal nakis gitu. Nah, kalau dikatakan fi'il nakis wawu atau ya, lihat di fi'il mudhari'nya dulu. Oke. Bagaimana Ibu-ibu, Bu Risa, Bu Ria, Bu Nafiri bisa dipahami? Paham, Ustaz. Ustaz. Iya. Pak Ustadz, boleh nanya sedikit nggak? Boleh Bu, silakan. Itu kan yang dilihat adalah fi'il mudhari'nya ya berarti Ustadz. Iya, betul. Waw, iya. Itu waw itu asalnya bisa dari alif, dari waw sendiri atau dari ya nggak? Atau hanya dari alif saja seperti contoh? Oh, maksudnya asalnya huruf wawunya Bu ya? Asal fi'il madinya gitu Ustadz. Apa memang sudah paten alif menjadi waw, kemudian yang ya sama waw sendiri itu nanti jadinya seperti apa? Oh, ini gini. Jadi untuk menentukan huruf alif ini nanti di fi'il mudhari'nya waw atau iya. Jadi gini, pendekatannya begini. Saya kasih kesimpulannya begini. Seperti kata da'a ya, kata da'a itu kan stripnya domah ya. Maka kalau stripnya domah itu setelah huruf ilahnya yang alif itu pasti wawu fi'il mudhari'nya. Nanti kalau yang stripnya kasroh maka itu pastikan ya, seperti itu. Oh, paham Pak Ustadz. Jadi kita lihat di fi'il madinya, harokatnya apa ya yang setelahnya itu fi'il mudhari'. Jadi fi'il madi stripnya itu harokatnya apa? Domah atau kasroh. Kalau domah itu pasti wawu,
Kalau Wow. kasroh pasti iya, itu aja. Itu untuk menentukan paten tidaknya huruf alif itu waw atau iya, gitu. Jadi fi'il mudhari'nya pasti awal ya. Enggak, Oh, anunya ya. Huruf ilahnya ya. gini. Fi'il mu'tal nakis itu adalah fi'il mu'tal, fi'il madi yang huruf terakhirnya huruf ilah, ya, itu pertama. Oh ya, Gitu akhirnya huruf kan. ilah ya. Jadi kalau fi'il mu'tal nakis adalah fi'il madi yang huruf ketiganya huruf ilah. Itu yang pertama. Gitu kan. Nah, fi'il nakis ini ada dua, ya, ada dua istilah, ada dua bagian lah. Yang pertama fi'il nakis wawu, yang kedua fi'il nakis ya. Nah, untuk menentukan nakis wawu nakis ya-nya itu lihat di fi'il mudhari'nya, gitu kan. Di kamus kalau ada fi'il madi nakis stripnya domah, maka itu dipastikan dia nakis wawu karena itu wawu domahnya pasti wawu, ya kan. Kalau ada fi'il madi nakis kemudian stripnya kasroh, maka itu bisa dipastikan fi'il mu'tal nakis ya. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa dipahami? Paham Pak Ustadz? Paham ya. Kita lihat lagi, misalkan kata Roma di sini ya. Kata Roma ya, di huruf ro kemudian mim. Ro sama mim. Dan yang ketemu sudah yang ketemu halamannya belum? Sudah yang ketemu? Kamus, Ustaz. Ya, di Qur'an Munawir. Halaman 536. Coba lihat. 536. Bapak Ibu sudah ketemu halaman 536? Ya, baik, Ustaz. Bu Ria udah ketemu 536, Bu? Ya. Sudah, Bu. Ustaz. Di samping kanan Roman ya? Nah, di situ halaman 536 kanan bagian bawah bintang yang paling akhir. Ya, Roma. Ya kan, Roma kan? Roma. Kemudian stripnya harokatnya apa? Kasroh. Kasroh kan? Maka itu Ya. Roma Yarmi, ya kan? Mimnya berarti kasroh. Enggak Yarmu, tapi Yarmi, ya kan? Roma Berarti Yarmi. itu nakis ya. Ya, berarti di situ nakis ya. Nakis ya. Itu ya. Yang lain ibu-ibu udah ketemu halamannya, Bu? Sudah Ustadz. Sudah ya. Sudah, Pak Ustadz. Nah, baik ya. Jadi di situ Roma, kemudian stripnya kasroh, maka di situ Roma Yarmi, ya kan? Mimnya yang tengah pasti kasroh mi. Ya, kalau kasroh kesananya mi panjang iya gitu. Oke, kita lihat misalkan di contoh selanjutnya ya. Nih, untuk mu'tal nakis wawu ya. Ada dua yaitu da'a yad'u dan afa ya'fu ya. Tadi da'a yad'u sudah ketemu di kamus ya. Kita lihat contohnya di dalam. Nah, begini dulu. Perhatikan halaman ini ya, slide ini. Fa'ala yaqulu, bawahnya da'a yad'u ya kan. Jadi huruf dal itu kan segaris ke atas dengan fa ya kan. Huruf ain segaris dengan huruf ain di atas.
Huruf alif segaris ke atas dengan huruf lam ya, sesuai dengan warna. Hitam, merah, biru. Nah, itu istilahnya huruf dal disebutnya faul fi'li. Huruf ain Faul yang fi'li. tengah itu ke atas sejajar dengan ain lagi disebutnya ainul fi'li. Huruf alif sejajar dengan lam maka disebutnya lamul faul fi'li. itu istilah. Nanti kalau kita belajar ilmu sorof ini mukaddimahnya dulu ya, diingat-ingat. Jadi dalam fiil, dalam kata kerja ya, fiil madi, fa'ala, ada a atau nasoro atau apapun fiilnya. Jadi kalau ada fiil madi, huruf pertamanya itu dinamai dengan atau istilah lainnya faul fi'li, ya kan? Fi'il madi huruf keduanya disebut atau istilah lainnya ainul fi'li. Dan huruf ketiga dari fi'il madi disebutnya lamul fi'li. Itu istilah-istilah yang nanti insya Allah membantu kalau kita mempelajari ilmu sorof. Ustadz, Ya Bu, silakan. itu yang fa'ala itu termasuk nakis juga Ustadz. Oh, yang atasnya, yang pa'ala, yang di atas da'a. Heeh. Nah, kalau yang di atas da'a yad'u, itu kan fa'ala yaqulu, dia fi'il, bukan fi'il nakis, dia hanya sebagai timbangan namanya Bu kalau dalam ilmu. Jadi, Fa'ala, fa'ul, ainul, lamul ya. gitu. Jadi kata Ini da'a madi kan yad'u fi'il mudhari'. itu timbangannya fa'ala yaqulu gitu Bu. Pedoman ya, Tat? Ya, pedomannya. Jadi dalam ilmu sorof itu Pedoman kata yang kerja, 6 itu, jadi Tat. kata kerja itu ada Tampak. ada timbangannya istilahnya. Jadi seluruh kata kerja itu ditimbang dengan 3 huruf, fa, ain sama lam gitu kan. Tinggal nanti harokatnya. Kalau da'a yad'u, fa'ala yaqulu gitu. Fi'il madi yang 6 bab itu sama fi'il mudhari' ya itu ya, Pak. Ya, nanti kalau Yang di ilmu sebagai sorof, pembantu. Pak. Ya, Mm. itu fi'il sulasi mujarad ya. Iya, nanti kalau di ilmu sorof. Oke, kita lanjut dulu. Ada yang mau nanyakan lagi? Ibu-ibu? Fi'li itu artinya apa? Fi'li. Fi'il, Fi'li artinya apa? Fi'il. Fi'il, Pak. fi'il. Fi'li, fi'il. Fi'il. Jadi gini, perhatikan contoh, perhatikan judulnya di atas nih. Fi'il mu'tal nakis, ya kan? Nah, kata fi'il itu dari fa'ala yaf'ulu. Fi'il. Fa'ala yaf'ulu. Nah, fi'li itu apa? Fi'li. Ya. Fi'il. Itu fi'il, Pak. Enggak, ini bawah, ini bawah. Iya, sama Fa'ul. fi'il. Oh, sama ya. Ini muncul pertanyaan baru dari saya nih. Disebut fa'ul fi'li, disebut ainul fi'li, disebut lamul fi'li. Nah, ini yang ikut belajar hari Selasa nih, harusnya tahu nih. Ini susunan apa ini? Tanda isim apa ini? Tanda isim ada 6, ya kan? Yang hari Selasa. Ada tanwin, ada alif lam, ada huruf jar, ada mudhof, ada mubtada, ada khobar, ada huruf nida. Kenapa ainul fi'li? Nah, coba kenapa tuh? Ini adalah mudhof ya. Ainu kemudian al fi'li. Ainul fi'li. Nah, gitu. Ainu mudhof kepada al fi'li. Nah, itu bagi yang belajar di hari Selasa ya. Nanti yang hari Kamis ini insya Allah ya, mungkin setelah atau 2 pekan lagi lah,
Setelah fi'il nakis, fi'il lafif, baru kita nanti belajar isim ya. Kita belajar isim dari paling dasar, pelan-pelan nanti belajar isim. Oke, kita lihat dulu contohnya dalam Al-Qur'an ya. Nah, nanti yang tadi saya bahas sedikit, Bapak Ibu mohon maaf yang tidak ikut Selasa, itu informasi saja tambahannya. Nah, yang pertama kata da'a yad'u, kita lihat dalam surat Ali Imran ayat 38. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, sini ada kata da'a. Nah, perhatikan. Dalnya saya kasih warna hitam, itu fa'ul fi'li. A ya, ainul fi'li, alifnya lamul fi'li. Nah, di sini da'a fi'il madi ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, fi'il madi. Nah, fi'il mudhari'nya ada di surat Yunus ayat 25. Allah berfirman, wallahu yad'u, ya kan? Wallahu yad'u ila daris salam. Nah, perhatikan terjemahnya. Hunalika da'a, di sanalah Zakaria mendoa ya, telah berdoa kepada Tuhannya. Wallahu yad'u, Allah menyeru ya kan. Jadi doa itu menyeru, berdoa, memanggil, itu maknanya ya. Maka dari sinilah, dari ayat inilah kita ketahui da'a fi'il mudhari'nya iya da'u ya, doma sesuai dengan yang ada di kamus juga gitu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Bisa, Ustadz. Baik ya. Kalau fi'il amarnya apa Ustaz? Ud'u. Betul. Waduh. Iya. Gini. Kalau belum kita pelajari ya. Nanti kaidahnya kalau fil amr adanya di ilmu sorof, Pak. Ya, aduh. Tapi di sini kan kalau menyuruh ini bukannya fi'il amar, Pak. Allah menyuruh manusia ke Darussalam. Bukan fi'il amr atau Pak? Pengertian. Bukan. Ini kan Allah menyeru, bukan Bukan menyuruh. Kan bukan menyuruh, menyeru. menyuruh kan memerintah Pak artinya. Bukan, menyeru. Bukan mengingatkan. Menyuruh. Menyeru, bukan menyuruh. Menyeru itu mengingatkan ya, Tat? Ya, Menganjurkan. menganjurkan, memanggil, mendoa, berdoa, ya kan menyeru, bukan menyuruh. Menyeru. Kalau fi'il amarnya Pak, ud'u. Allah gimana Pak? Kalau fil Menyebut amrnya Allah. serulah, panggillah. Oh, serulah ya. Serulah. Kalau fil amrnya ada di surat ini Pak. Perhatikan, surat ada di surat An-Nahl ayat 125, Pak. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Bapak Ibu silakan kalau ada Al-Qur'an dibuka surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman, ud'u ila, ya. Maka kalau lihat terjemahnya, ya kan, 125 itu diartikannya serulah manusia, ya, gitu. Nanti insya Allah disorot ya kita pelajari. Ada lagi pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak?
Lanjut, Pak. Lanjut ya. Kemudian fiil mu'tal nakis afa ya'fu, ya kan? Nah, ini tadi belum kita lihat. Coba perhatikan dulu di kamus, dibuka di huruf ain ya. Sebelum kita praktekkan pada ayat, huruf ain afa ya'fu ya. Halaman berapa jadinya? Halamannya sebentar. Ada di halaman 950. Sebelah kiri bagian bawah, tanda bintang paling bawah. Di situ afa. Kemudian stripnya apa? Coba perhatikan. Memaafkan. Tuma. Gemah ya. Ibu-ibu udah ketemu? Apa? Ya, Ya. Di situ kan di halaman 950 ya. Kata afa sebelah kiri bagian bawah itu stripnya domah kan. Kemudian juga ada kata afwan ya kan. Afwan. Betul. Maka di situ menunjukkan bahwa afa ya'fu karena domah. Nah, kita perhatikan dalam Al-Quran. Pertama surat Asy-Syura ayat 40 Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Ya. Di sini ada kata faman 'afa ya. Jadi sesuai ya. Nah, fi'il mudhari'nya di surat Asy-Syura juga ayat 25. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu ya. Wa ya'fu. Nah, di sini fi'il mudhari'nya wa ya'fu. Nah, jadi sesuai ya. Jadi afa ya'fu ini fi'il mu'tal nakis waw. Oke. Gak apa-apa, kita bahas sedikit nih. Surat Asy-Syura ayat 25 kita bahas dulu ya biar kita murojaah nih. Mau nanya ke Bu Risa, pada ayat 25 surat Asy-Syura selain kata ya'fu ada kata kerja lain nggak Bu? Bu Risa, Bu Ria ya, Bu Risa tadi, Bu Risa ya. Ya, Ustaz. Ya. Selain kata ya'fu ada kata kerja lain nggak Bu? Ada Apa Bu sebutkan? yaqbalu. Yakbalu. Ada lagi? Ya'lamu. Ya'lamu. Oke. Bu Napiri, apakah masih ada kata kerja selain yakbalu, ya'lamu? taf'aluna. Taf'aluna. Oke. Bu Ria, masih ada lagi nggak Bu kata kerjanya Bu? Oke. Pak Taka, Ya, belum buka. ini di slide nih deh. Oh, di slide. Yang mana? Yang di atas, Tad? Itu yang bawah, Asy-Syura ayat 25. Oh, ya. Wa huwa Wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Ya, jadi pada ayat ini yang kata kerja pertama yaqbalu, yang kedua ya'fu, yang ketiga ya'lamu, yang keempat taf'alun. Itu adalah kata kerja dan semuanya kata kerja apa nih? Fi'il madi. Yang mudhari. Fi'il mudhari. Pak. Ya, fi'il mudhari. Karena didahului yakbalu huruf ya, ya'lamu huruf ya, ya'fu huruf ya, taf'aluna huruf ta. Ya, oke. Baik. Kita Itu lanjutkan dipakai lagi untuk ya. Ada lagi yang sampaikan, tanyakan, silakan. huna ya. Huna. Fi'il domirnya huna ya. Yang mana, Pak?
Itu tak, kalau depannya fi'il mudhari kalau pakai tak berarti guna kan? Apa namanya? Yang mana? Anta. Yang mana? Yang mana? Paling Itu terakhir. Taf'alu. Taf'alun. Taf'aluna ini untuk antum. Oh, antum ya, antum. Antum. Jadi kalau tak itu orang kedua ya. Anta, antuma, antum. Anti, antum, Antuma, antun. antuna. Tinggal lihat Tuna. akhirnya. Kalau waw dengan nun berarti antum. Kalau alif dengan nun berarti nanti antuma. Nah, ini belum kita pelajari. Nanti kita pelajari di sorob ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada lanjut ya. Sekarang fi'il mu'tal nakis ya. Nah, kita perhatikan huruf ya, roma, yarmi ya. Tadi sudah kita cari di kamus ya. Yang kedua kafa yakfi. Nah, coba diperhatikan kafa yakfi di huruf kaf ya. Di kamus Munawir huruf kaf kemudian fa ya. Sudah yang ketemu belum? Huruf kaf. Sudah ketemu belum? Ada yang udah ketemu halamannya? Halaman 1100. 1000? 180 berapa? 1000? Awal katanya kaf kan Kafa. Kaf, fa sama itu fi'il madinya. alif iya. Alifnya yang bentuk iya, Pak. Bu Napiri, Bu Risa, Bu Ria udah ketemu belum? Halaman 1221 Nah, sebelah betul. di atas. Ya, 1221 sebelah kiri paling atas, Bu ya. Betul ya. Kafa, kemudian perhatikan. Setelahnya di stripnya kasroh ya. Ya Ustaz. Nah, maka di situ kafa yakfi. Ya, artinya cukup atau mencukupi. Kifayah. Kifayah, ya. Fardu kifayah. Kafa. Kasroh itu ya, Ustaz. Nah, kafa kan stripnya Di kasroh bawah kan? strip tuh. Oke. Nah, kita perhatikan ayatnya untuk Roma Yarmi ya. Pertama di surat Al-Anfal ayat 17, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha roma ya. Roma, ini bukan Romawi ya, Roma. Ya, ini kata kerja Roma ya. Kemudian fi'il mudhari'nya itu di surat Al-Mursalat juz 29. Surat yang terakhir di 29 ayat 32, innaha tarmi ya. Nah, di sini fi'il mudhari pakai ta. Berarti kalau fi'il mudhari dengan ta ini untuk siapa domirnya nih? Anta, Antum. antum atau anti? Antum. Antuna. Bukan. Kalau pakai tarmi berarti anti. Bukan. Ada yang tahu? Ibu-ibu? Anta mungkin Pak Ustadz. Anta, ya betul. Innaha tarmi. Perhatikan, iya-nya di sini kan huruf illah dari Roma Yarmi ya, bukan. Kalau anti kan tarmina, ya kan. Kalau antum lain lagi nanti ya. Anta ini ya, Ini, jadi huruf taknya doang depan, maka ini anta ya.
Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Nah, oke, di ayat pertama Al-Anfal 17. Kata kerja, Wama ada kata kerja lain nggak selain Roma? Pak Hairul, Iya, Pak. ada kata Ya. kerja lain nggak selain Roma? Walakinnallaha Roma, kan itu kata kerja tuh. ya Di situ ada kan ada wama romaita idromaita. Ah, itu kata kerja bukan? Pak Hairul? kata Roma. kerja semua. Hmm? Ya, Pak. Roma semua tuh, Pak. Iya, kata kerja Romaita. bukan? Hah? Romaita, Pak. Romaita atau kata Nah, kerja? romaita ada dua nih. Romaita yang pertama, yang kedua sama enggak kira-kira? Tulisannya sama, Sama. Pak. Bu Napiri sama enggak Bu ini? Beda Pak, tapi nggak tahu bedanya gimana. Enggak tahu. Bu Ria sama enggak nih romaita yang pertama dengan romaita yang kedua? Kurang tahu Pak Ustadz. Yang tahu. Bu Risa tahu nggak bedanya romaita yang pertama dengan romaita yang kedua? Beda atau sama nih? Sama. Romaita sama, Ustaz. Sama. Ya. Yang beda adalah huruf depannya. Huruf taknya. Ada huruf jar. Is. Jadi ini sama ya, romaita yang pertama dengan romaita yang kedua sama. Samanya di apa nih? Tulisannya sama. Di fi'il Tulisannya. mudhari'. Ada yang tahu romaita fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Filmadi, Pak. Hmm? Filmadi. Tata masih Ustadz. Ah ya, fi'il madhi betul. Oke. Ini tambahan saja ya. Terakhir nih. Kafa yakfi. Pertama di surat An-Nisa ayat 45. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Ya. Satu ayat ada dua kata. Wa kafa. Ya, wa kafa. Nah, gitu. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya surat Ali Imran ayat 124. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum. Nah, di sini alay yakfiyakum. Nah, di sini ya-nya muncul ya, yakfiya. Nah, karena ada huruf lan. Nah, masih ingat huruf nasab lan? Masih Pak. Nah, tandanya nasab apa? Anlankai. Nah, itu hurufnya. Tandanya apa, Bu? Tanda nasabnya. Hurufnya betul. Anlan. Oke. Mensukunkan kalau nggak salah. Nasab itu difathahkan. Fathah. Ya. Jadi ada nasab, ada jajem, ada Jar. Jar. jar ya. Kalau Jar. huruf jar itu identik dengan kasroh. Kalau huruf nasab itu identik dengan fathah. Kalau Fathah, huruf ya. jazm itu identik dengan Wow. sukun. Sukun ya. Sukun. Eh, Asam sukun. Jadi an lan kai itu huruf nasab identiknya dengan fathah. Maka perhatikan alayyakfiya ya kan? Huruf ya-nya fathah yakfiya gitu. Kalau enggak ada lan dia yakfi gitu kan. Tapi karena ada lan yakfiya ya-nya berharokat fathah. Oke. Di ayat ke surat Ali Imran ayat 124 ya, ittaqulu sampai terakhir mungzalin. Kata kerja apa lagi nih? Yang tahu? Yumiddakum. Takulu. Yumiddakum, takulu, terus apa lagi, Bu? Sudah? Oke ya.
Jadi di ayat Ali Imran ayat ke-124 yang kata kerja pertama takulu ya idtakulu, kemudian yang kedua yakfiyakum, yang ketiga yumiddakum. Nah, saya mau tanya nih Bu Risa, takulu ini fi'il sahih apa fi'il mu'tal, Bu? Ini kan mudhari ya Ustadz ya. Iya, fi'il mudhari. Mudhari. Dasarnya itu, Fi'il madinya apa, Bu? nah itu dia Ustadz. Takulu. Mana Ustaz? Yang nomor berapa itu Ustaz? Oh, Ayat yang ini mana? fi'il mu'tal Ustadz. Fi'il mu'tal apa, Bu? Mu'tal yang ilahnya di tengah. Nah, apa tuh? Ada Yang misal, kemarin. ada ajwab, ada nakis. Ajwab. Ajwab ya. Jadi ini takulu kan fi'il mudhari, fi'il madinya qala ya, qala yakulu. Yakul. Nah, saya menanya ke Bu Nafiri, yumiddakum. Ibu, ini fi'il sahih apa fi'il mu'tal, Bu? Fi'il sahih Ustadz. Sahih apa, Bu? Sahih semua. Sahih yang nggak ada hamzahnya. Apa istilahnya? Ada salim, ada mahmuz, ada mudha'af. Salim. Salim. Ada Ya tasdid. Ustadz. Oh iya. Mudha'af berarti. Mudha'af ya. Yumidda di sini adalah ada tasdid ya. Jadi ini fi'il sahih mudha'af ya. Mudha'af. Baik ya. Jadi takulu ini dari qala yakulu, ini fi'il mu'tal ajwab. Yakfiya fi'il mu'tal nakis. Yumidda ini fi'il sahih mudha'af dari madda amadda yumiddu. Nah, di sini an yumidda ya, karena ada an ya kan. An ini kan huruf nasab. Ingat ya, huruf nasab pernah kita pelajari. Maka an yumidda, nggak boleh an yumiddu, nggak boleh an yumiddi. Dia harus fathah. An yumidda. Nah, seperti itu karena ada an. Baik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Ya, sementara ya. Cukup dulu ya. Ini udah mulai banyak materinya. Iya Ustadz. Iya. Bapak nanti kita ulang-ulang lagi ya. Ya, cukup pusing nih. Cukup pusing ya. Nanti insya Allah kalau kita belajar sorob mulai akan nyambung Pak insya Allah ya. Baik, untuk malam hari ini kita cukupkan dulu di sini. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami dengan baik. Yang belum paham, ya sama-sama kita doakan semoga Allah berikan jalan, bisa berikan petunjuk, bisa memahaminya. Nanti silakan didengar lagi ya, dengarkan lagi rekamannya. Insya Allah saya upload di YouTube. Semoga nanti bisa diputar lagi. Mari kita tutup kajian belajar bahasa Arab pada malam hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.